Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Mem Ani berharap hari ini anak-anak semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali pada materi Case Pro di topik 3 yang berjudul Cinta dan Komitmen. Anak-anak, pada masa remaja sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan masa transisi dari periode kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada masa remaja adalah pubertas yang dialami oleh para remaja. Pada fase ini, remaja akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis atau mulai memiliki ketertarikan kepada lawan jenis dan mengalami pengalaman jatuh cinta untuk pertama kalinya. Terkadang orang tua dan guru memandang pengalaman jatuh cinta pada remaja ini hanya fenomena biasa. Jatuh cinta pada remaja seringkali disederhanakan menjadi sekedar cinta monyet saja. Padahal pengalaman jatuh cinta pada remaja merupakan pengalaman yang penting karena akan mempengaruhi bagaimana para remaja itu membangun hubungan yang spesial dengan lawan jenis di masa yang akan datang. Meskipun sebagian besar pengalaman jatuh cinta di masa remaja tidak bertahan lama, tetapi ada beberapa kasus cinta di masa remaja yang terus berlanjut menjadi sesuatu yang lebih serius, bahkan ada yang sampai berakhir di pernikahan. Anak-anak, ketika remaja jatuh cinta, maka remaja akan merasakan beberapa perubahan emosi. Para ahli psikologi menyebut pengalaman ini sebagai pengalaman roller coaster karena munculnya beragam emosi yang dialami oleh para remaja. Emosi remaja akan berubah dengan sangat cepat dari rasa senang, gelisah, sedih, bahkan marah. Sehingga tidak heran apabila pengalaman jatuh cinta pada remaja sangat bermanfaat bagi pengembangan emosi para remaja. Nah, di bab maksud Mem Andi di topik 3 ini nanti kita akan membahas bagaimana konstruksi gender tradisional itu cenderung menuntut anak laki-laki dan perempuan mengekspresikan emosinya secara berbeda. Anak laki-laki biasanya dituntut untuk tidak menunjukkan emosinya dan anak perempuan justru dituntut untuk mengekspresikan emosinya. Nah, dalam situasi ketika anak putus cinta misalnya, anak laki-laki sering mengekspresikan dengan cara marah, bahkan kadang-kadang sampai mengancam mantan pacarnya. Nah, hal ini perlu menjadi perhatian bagi guru dan orang tua untuk memberi pengertian terutama kepada anak laki-laki bahwa putus cinta ya tidak harus membuat mereka menjadi agresif. Pada bagian ini juga nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai cinta dan komitmen pada masa remaja. Lebih spesifiknya lagi, kita juga akan membahas mengenai mitos dan fakta yang terkait dengan pacaran, ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, melalui diskusi diharapkan anak-anak mampu untuk menjelaskan 4 ciri-ciri mencintai diri sendiri dengan benar. Selanjutnya, melalui studi pustaka, anak-anak diharapkan mampu untuk mengidentifikasi 4 elemen atau unsur cinta dengan baik. Selanjutnya, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan pentingnya membangun komitmen dalam sebuah hubungan dengan tepat. Dan terakhir, diharapkan anak-anak mampu untuk menjalin hubungan yang positif dengan guru secara nyaman. Selain dengan guru, mungkin dengan
menjalin hubungan yang positif dan nyaman juga dengan teman-teman dan keluarga di rumah, ya. Baik anak-anak, kita masuk ke sub topik yaitu mencintai diri sendiri. Anak-anak, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa jatuh cinta itu merupakan sebuah pengalaman yang muncul sebagai konsekuensi dari pubertas yang dialami oleh para remaja. Akan tetapi, sebetulnya rasa cinta itu tidak hanya terbatas pada hubungan romantis antara lawan jenis saja, antara laki-laki dan perempuan. Tetapi cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri. Penerimaan terhadap diri sendiri dengan segala latar belakang dan kompleksitasnya merupakan bekal untuk bisa mencintai orang lain. Mereka yang bisa mencintai diri sendiri apa adanya cenderung bisa lebih mudah mencintai orang lain. Selanjutnya oleh Erich Fromm dijelaskan bahwa rasa cinta terhadap diri sendiri itu bisa ditunjukkan melalui hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya kemampuan untuk peduli dengan diri sendiri, sehingga kalau kita merasa sakit, kita akan segera mengobati diri kita supaya kita menjadi sehat. Jadi kalian itu penting untuk peduli terhadap diri sendiri. Sesekali kalian bisa memanjakan diri kalian sendiri, misalnya melakukan hal-hal yang kalian sukai atau hobi yang kalian sukai, ya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab bagi diri sendiri. Sehingga kalian itu dituntut untuk sudah mampu untuk bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Misalnya bertanggung jawab terhadap belajar atau studi kalian, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi tugas kalian di rumah, dan lain-lain, ya. Kemudian yang ketiga, ciri yang berikutnya yaitu adalah kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Ini penting sebagai bagian dari kalian mencintai diri sendiri. Maka hargailah diri kalian sendiri dengan tidak merusak atau menzolimi diri sendiri, seperti itu. Misalnya makan makanan yang sehat itu adalah salah satu bentuk dari kalian menghargai diri sendiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Tentu tidak perlu berkecil hati jika kita memiliki kelemahan, tetapi kita gali potensi yang ada pada diri kalian yang merupakan kelebihan dari diri kalian, ya. Nah, anak-anak, selain mencintai diri sendiri, rasa cinta juga dapat diekspresikan pada lingkungan terdekat, dimulai dari mencintai keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, anak-anak, sebagaimana tadi di slide sebelumnya, Mem Ani ungkapkan bahwa selain mencintai diri sendiri, rasa cinta juga dapat diekspresikan pada lingkungan terdekat kita. Misalnya dengan mencintai keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Selain itu, rasa cinta juga tidak melulu terhadap manusia ya nak ya, tetapi bisa juga ditunjukkan kepada hal-hal selain manusia. Misalnya hewan peliharaan, tanaman, dan lingkungan sekitar, yang ditunjukkan dengan keinginan untuk menjaga dan merawat lingkungan. Itu juga merupakan ekspresi dari rasa cinta. Contohnya mudah saja. Jika di rumah kalian itu ada tanaman,
sebagai bentuk dari rasa cinta kalian terhadap tanaman, tentu kalian mengupayakan bagaimana tanaman itu dapat tumbuh dengan subur, tidak dibiarkan kekeringan, disiram, kemudian sesekali diberi pupuk, kemudian kalau ada daun-daun yang keringnya digunting. Nah, seperti itu juga merupakan ekspresi dari rasa cinta. Tentu cinta yang bukan terhadap orang, tetapi terhadap hal-hal yang lainnya. Atau misalnya di rumah ada hewan peliharaan, kucing misalnya atau burung. Nah, itu jangan sampai kalian lupa untuk memberi makan dan minum sehingga mereka tidak kelaparan dan kehausan. Itu juga ekspresi cinta, ya. Nah, kemudian rasa cinta itu ditunjukkan dengan adanya 4 elemen atau unsur di dalam cinta. Karena kadang-kadang anak-anak kan bilangnya cinta, tapi sebetulnya nggak tahu cinta itu apa sih sebetulnya. Nah, kita bisa melihat dari elemen atau unsur yang harus ada di dalam cinta. Yang pertama adalah peduli, ya. Rasa cinta cenderung akan melahirkan rasa peduli. Orang yang mencintai orang lain akan peduli dengan keselamatan dan kebahagiaan orang yang dicintainya. Jadi kalau dia ada seseorang bilang bahwa dia mencintai orang tuanya atau mencintai keluarganya, tapi dia tidak peduli, dia tidak menunjukkan empati, yaitu bohong. Jadi kalau dia cinta, dia harus peduli, ya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Cinta melahirkan tanggung jawab. Cinta yang sejati tidak akan melepaskan diri dari tanggung jawab. Tuh, ya. Selanjutnya adalah rasa hormat. Rasa hormat diwujudkan dengan penghargaan. Karenanya cinta tidak akan melahirkan kekerasan dan penindasan. Jadi kalau misalnya dalam satu hubungan pacaran misalnya katakan, lalu ada kekerasan di dalamnya, itu berarti tidak cinta atau bukan cinta, karena tidak ada rasa hormat di dalamnya. Salah satu ciri dari rasa hormat adalah tidak adanya kekerasan dan penindasan. Yang terakhir adalah pemahaman. Cinta berangkat dari pemahaman kenapa kita mencintai orang lain. Sehingga alasan kenapa kita mencintai seseorang bukan hanya karena alasan fisik semata, tetapi alasan yang lebih psikologis dan emosional, ya. Ketika remaja jatuh cinta, seringkali remaja melupakan 4 ciri tersebut. Yang peduli, tanggung jawab, rasa hormat, dan pemahaman ini, ya. Kenapa? Karena cinta pada masa remaja seringkali didorong oleh hal-hal seperti ketertarikan secara fisik atau seksualitas, atau karena adanya kedekatan atau persamaan latar belakang atau minat dan hobi. Mungkin seperti itu, ya. Sehingga seringkali ketika remaja jatuh cinta, dia tidak siap dengan komitmen yang muncul dari rasa cinta ini. Meskipun demikian, bukan berarti ekspresi cinta remaja menjadi harus hilang atau dilarang, ya. Yang harus dilakukan adalah memberikan panduan mengenai bagaimana sikap yang harus dikembangkan oleh remaja ketika jatuh cinta. Nah, pada topik yang sebelumnya itu kan telah dibahas, ya, bagaimana jika kalian mulai berkomitmen atau memilih untuk memiliki pacar, maka tentu harus ada tanggung jawab dari apa yang kalian pilih. Itu dibahas di topik sebelumnya, ya. Nanti kita akan teruskan diskusinya, kelanjutan dari apa komitmen-komitmen yang harus dilakukan ketika akhirnya
kalian para remaja untuk memilih berpacaran atau memiliki hubungan dengan lawan jenis dalam percintaan. Ya, kita lanjutkan materi bahasanya. Nah, seperti yang tadi Memani bilang bahwa kalau kalian memilih untuk berpacaran seperti di topik 2 yang lalu sudah kita bahas, maka kelanjutannya adalah tentu kita tidak bisa memisahkan bicara tentang cinta dengan diskusi mengenai komitmen. Ya, kita akan bahas tentang komitmen dalam cinta, ya. Cinta bukan hanya menuntut ketertarikan dan rasa sayang semata, akan tetapi cinta pun menuntut komitmen. Seringkali ketika remaja jatuh cinta, remaja tidak memperhatikan mengenai komitmen ini. Barangkali benar adanya bahwa pada beberapa kasus cinta di masa remaja seringkali tidak berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Namun meskipun demikian, cinta tetaplah membutuhkan komitmen. Nah, anak-anak, komitmen di sini dapat diartikan sebagai sebuah rasa dan sikap bertanggung jawab serta memahami konsekuensi dari sebuah tindakan. Karena sudah diketahui secara umum bahwa tidak ada perilaku yang tidak memiliki konsekuensi. Karenanya, apapun yang dilakukan ketika remaja jatuh cinta tetap harus dipikirkan dengan seksama dan matang, mengingat setiap perilaku menuntut tanggung jawab tertentu. Nah, komitmen pada masa remaja juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap menghormati dan memperlakukan kekasih dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, kita masuk di materi mitos dan fakta mengenai pacaran. Hal ini penting untuk dibahas karena banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak benar atau sekedar mitos tapi dianggap benar oleh para remaja terkait dengan pacaran. Kita bahas pertama tentang mitosnya, ya. Yang pertama, pacaran akan membuat para remaja lebih bahagia. Nah, meskipun jatuh cinta merupakan fase penting dan barangkali tidak terelakkan dalam kehidupan remaja, akan tetapi remaja harus menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidaklah ditentukan oleh pacaran saja. Pacaran tidak akan membuat remaja menjadi lebih bahagia. Karena sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, rasa bahagia justru berawal dari kemampuan menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Sehingga remaja tidak perlu merasa berkecil hati seandainya mereka tidak memiliki pacar, ya. Yang kedua, remaja seringkali mencampur adukan antara rasa kagum dengan rasa cinta. Nah, penting untuk anak-anak sadari bahwa remaja tidak setiap rasa kagum akan berakhir dengan cinta. Remaja bisa mengagumi seseorang tanpa harus mencintai orang tersebut. Misalnya nih, kamu kagum dengan penyanyi atau selebriti atau siapalah, tapi kan kamu tidak harus mencintai orang itu untuk mengaguminya, ya kan? Kemudian yang berikutnya, rasa cinta itu tidak selalu harus ditunjukkan melalui ekspresi atau kontak fisik. Nah, dalam sebuah hubungan pacaran, seringkali remaja putri dipaksa oleh pacarnya untuk melakukan aktivitas fisik seperti hubungan seksual sebagai bukti cinta. Nah, hati-hati anak-anak perempuan, ya. Anak-anak remaja putri perlu menyadari bahwa cinta itu berbeda, sangat berbeda dengan hubungan seksual. Itu perlu kalian pahami dengan baik, ya. Remaja bisa mengekspresikan cinta dengan cara lain seperti saling mendukung satu sama lainnya. Jadi kalau sampai anak-anak
perempuan berada dalam hubungan pacaran yang mengalami pemaksaan, maka hubungan kalian itu merupakan hubungan yang tidak sehat dan sebaiknya tinggalkan hubungan yang tidak sehat seperti itu, ya. Selanjutnya anak-anak, aktivitas fisik atau seksual akan membuat hubungan pacaran menjadi bertahan lebih lama. Ini betul-betul mitos, ya. Anak-anak perlu menyadari bahwa untuk membuat sebuah hubungan bertahan lama diperlukan sebuah komitmen, rasa percaya, dan tanggung jawab. Jadi bukan aktivitas fisik atau seksual. Itu penting sekali untuk anak-anak pahami, ya, sehingga kalian tidak terjebak dalam model-model pacaran yang tidak bertanggung jawab dan tidak sehat, ya. Kemudian yang terakhir, cinta remaja akan bertahan lama. Beberapa hubungan di masa remaja memang ada yang berlanjut sampai jenjang lebih serius seperti pernikahan kelak, ya, di kemudian hari. Tetapi secara umum pacaran pada masa remaja cenderung tidak bertahan lama. Sehingga ketika sebuah hubungan tidak bertahan lama, remaja tidak perlu menjadi depresi dan putus asa. Jadi anak-anak patut untuk kalian pahami bahwa cinta remaja itu jangan terlalu menjadi hal yang menjadi bagian penting sekali dalam hidup kalian. Tidak perlu sampai seperti itu, ya nak, ya. Apalagi sampai menjadi hal yang paling utama sehingga ketika terjadi putus cinta sampai menyebabkan kalian depresi dan putus asa, itu menurut Mem terlalu berlebihan, sehingga jangan sampai anak-anak mengalami hal-hal seperti itu, ya. Nah, itu untuk yang mitosnya, ya. Sekarang kita lanjutkan untuk faktanya, ya. Yang pertama, jatuh cinta merupakan proses alami yang akan dialami oleh setiap individu tanpa terkecuali oleh para remaja, ya. Karena itu guru dan orang tua memang sebaiknya ya tidak panik ya apabila remaja memiliki pacar, walaupun mungkin kadang-kadang beberapa orang tua yang ada juga yang mengalami kepanikan kalau misalnya anak-anak remajanya mulai jatuh cinta atau mulai memiliki pacar. Nah, jatuh cinta itu merupakan kombinasi antara aktivitas fisiologis karena terjadinya perubahan hormon dan fungsi otak, sekaligus juga aktivitas emosional. Dan ini sebetulnya adalah hal yang alami. Tinggal bagaimana anak-anak pandai-pandai untuk mengelola perubahan-perubahan emosi ketika anak-anak mulai pubertas, mulai merasa menyukai orang lain gitu ya, mulai merasa mencintai lawan jenis dan lain-lainnya, ya. Kemudian yang fakta yang kedua adalah pacaran tidak senantiasa memiliki dampak negatif, ya. Terkadang pacaran sebagaimana diungkapkan juga memiliki dampak yang positif. Misalnya melalui pacaran remaja akan belajar bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, pacaran yang sehat juga dapat membantu meningkatkan motivasi remaja karena adanya keinginan untuk senantiasa tampil lebih baik di depan pacarnya. Sudah pasti ya, kalau kalian punya pacar, pasti kalian ingin kelihatannya baik, bagus di depan pacar kalian. Nah, ini memotivasi diri kalian untuk tampil lebih baik, untuk memiliki kepribadian yang lebih baik dan lain-lain, ya. Nah, anak-anak berpacaran atau tidak berpacaran itu sebetulnya adalah pilihan. Jadi tidak harus kalau misal teman kamu punya pacar ya kamu nggak harus juga kamu punya pacar. Boleh saja kamu memilih untuk berteman saja atau bersahabat saja. Itu kita sudah bahas ya di topik 2, yaitu topik yang sebelumnya. Nah, kalau memang kamu misalnya memilih untuk memulai berpacaran,
kamu harus tahu apa yang harus dimiliki sebelum memulai pacaran. Nah, anak-anak, yang pertama adalah kalian harus merasa nyaman dengan diri kalian sendiri. Itu yang paling penting. Kemudian keputusan untuk berpacaran adalah sesuatu yang memang betul-betul kamu inginkan dan bukan suatu keharusan. Beda ya nak ya, kamu inginkan atau diharuskan. Kan tidak ada yang mengharuskan pacaran, sehingga itu adalah memang betul-betul keinginan dari diri kamu sendiri, bukan karena orang lain gitu ya. Kemudian kamu tidak masalah untuk menunggu orang yang tepat. Maksudnya begini, kalau menurut kamu belum ada rasa-rasanya yang pas untuk menjadi pacar kamu, ya tidak jadi masalah. Kamu tunggu saja kapan orang yang tepat itu akan datang ya. Kemudian kamu siap untuk memberi waktu dan perhatianmu kepada orang lain. Tentu saja kalau kamu memilih untuk berpacaran, tentu kamu harus membagi waktu kamu, memberi perhatian kamu kepada orang yang kamu sayangi atau kamu cintai. Dan yang terakhir, kamu tidak dalam tekanan apapun untuk memulai hubungan ini. Kamulah atau kalianlah orang yang akan menjalani hubungan ini. Jadi jangan jadi tekanan dari seseorang atau lingkungan sekitar kalian sebagai alasan untuk berpacaran. Misalnya kalian nih berada dalam satu kelompok persahabatan, misalnya 3 orang atau 4 orang. Nah, yang 3 orang itu semuanya punya pacar, kamu sendiri yang memilih untuk tidak berpacaran. Lalu temanmu yang bertiga itu memaksa kamu atau menekan kamu. Ingat materi tekanan teman sebaya? Ya. Nah, misalnya yang bertiga ini memaksa kamu harus pacaran juga supaya kamu tetap bisa berada dalam kelompok mereka. Nah, kamu tidak harus memenuhi permintaan mereka kalau memang kamu tidak menginginkan untuk berpacaran saat ini. Kalau memang karena kamu harus pacaran dengan dipaksa, jika kamu memang tidak menginginkannya, ya kamu lepas dari kelompok persahabatan yang seperti itu juga tidak apa-apa nak, daripada kamu merasa tertekan menjalani suatu hubungan akibat paksaan dari teman sebaya. Kira-kira seperti itu ya nak ya. Nah, anak-anak, kita berada pada bagian akhir dari pertemuan di topik 3 ini, yaitu cinta dan komitmen. Mem Ani berharap materi ini bisa membekali kalian ketika kalian memutuskan untuk memulai suatu hubungan pacaran. Tetapi kalaupun tidak, itu adalah hal yang baik juga. Sehingga Mem berharap kalau Mem memang lebih menyarankan kalian untuk banyak-banyak berteman, banyak-banyak bersahabat di masa-masa yang sekarang. Tapi jika memang kalian memilih, kalian merasa sudah siap, Mem berharap kalian mampu untuk mengembangkan hubungan yang spesial dengan bertanggung jawab dan sehat. Harapan Mem seperti itu. Kita nanti akan bertemu kembali di topik yang selanjutnya. Mudah-mudahan topiknya juga memang yakin ya, topiknya juga itu akan seru dan bermanfaat bagi kalian. Terakhir, mengucapkan tetap semangat dalam pembelajaran daring, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga tubuh kalian dengan tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap bersemangat dan harmonis di dalam menjalin hubungan dengan keluarga di rumah, dengan teman-teman, dan juga dengan guru-guru kalian. Ya, salam setara, semangat dunia remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.